InsyaAllah. Pembagian warisan pusaka tinggi di Minang diberikan ke ahli waris perempuan. Dah ada harta pusaka tinggi dibagi do. Nah, bagaimana hukum Islam tentang tidak ada harta pusaka tinggi dibagi? Jangan sabu ijo model itu, difitnah awak de orang. Karena orang Minang sendiri banyak nan tak tahu jo adainya. Nyo kece harta pusaka tinggi dibagi dia geng ke pedusi. Bila lu harta pusaka tinggi dibagi, harta pusaka tinggi itu milik kaum. Kaum awak, suku awak. Ambo misalnya, mau Melayu. Nah, harta pusaka tinggi itu milik orang Melayu. Kalau toh kadi untuk kan biasanya parui surang-surang, nenek surang-surang. Kalau kini dibuat oleh sianu, itu bukan dibagi ke untuk inyo. Suatu saat mamak bisa saja menarik malia kan kena lain. Namanya ganggam bau untuk namanya. Jadi dia kecek awak nempunya. Kalau awak nempunya dia bisa awak menjual. Tidak bisa. Jadi tidak ada harta pusaka tinggi itu dan dibagi serupa faraid. Harta pusaka tinggi itu punya siapa? Punya kaum. Atau mana kau pedusi memaci laki-laki pi merantau dahulu. Tu kan banyak membawa sawah tu kan rantau. Nan tinggal di kampungan dan pedusi. Nah, tapi jo kau punya tidak. Pedusi dan berkuasa indak mamak dan matur. Mamak pedusi laki-laki. Ya sudah. Jadi tidak ada sebenarnya di Minang tu matriarkat. Kan orang kan tadi mengecekkan berkuasa perempuan di malo. Cuma kadang-kadang adikku ada yang keliru dihamalkan ada. Kalau dulu mamak ketika masih menjalankan tugas dan fungsinya, tibonya ke rumah gadang. Rumah gadang itu kan isi banyak keluarga ya. Nah, makanya dulu orang anggan kawin sesuku. Maka itu orang sesuku itu dulu senineknya besoknya serumah gadang. Leka mungkin anak rumah nan di ujung, babi ini juga anak rumah di Pangka, kama pulangnya. Jadi dipantangkan bukan berarti haram. Tidak ketujuh. Artinya tidak disukai oleh orang tu. Maka dah disukai. Kini kan banyak aja tidak suka nikah. Ada orang kadang nama pantang je negara itu. Aku kesinan tak pulang dah. Baru saya bersuara mengecek ke orang gaya. Aga cek ibunya. Kama, aga calon orang tu tidak usah lah. Alasannya tidak jalan, mungkin pengalaman dulunya tidak jadi orang sini anak merasa ini. Nah, jadi ada saja orang berpantang model itu. Dan kenapa dahulu dipantangkan orang? Kalau itu kok bercakapnya bako, rumah tangga kan bisa saya bubarnya kok. Mau orang serumah gadang bersiarak jadinya. Jadi lemahlah hubungan sosial. Atau makanya tak dipilih ada orang Minang dulu kawin sesuku tu cari yang lain balik-balik dapur aja. Bagaimana itu? Ya itunya kan dapurnya surang-surang di kamar tu. Kadang dapur bersama. Jadi itu makanya tidak dianjur, tidak disukai oleh orang Minang. Pantang. Pantangan itu bukan berarti suatu yang haram. Cuma kadang sebagian orang membawakan haram nikah sesuku, tidak berpantang. Orang Minang berpantang untuk itu. Kenapa? Karena mereka serumah gadang. Susah hubungan nanti. Batangka cie, berserak sadun. Nah itu nanti hindarinya. Nah kemudian apakah nanti orang Minang itu berarti melanggar agama? Tidak adanya melanggar syarak. Dalam kewarisan tidak adanya melanggar syarak. Perusi kau nama punya indak, nama punya kaum. Cuma perusi memacinya. Kenapa? Karena mereka dan di kampung, mereka dan di rumah. Kalau tu dan di rumah laki-laki, nyo pulang ke rumah bininya, di rumah gadang orang, tidak mungkin sawah. Orang ini nyangkut ke situ, tidak punya inyo doh. Nah itu sebenarnya masalahnya. Jadi orang Minang tidak berlaku bagi dia matrilineal dalam kenasaban. Jadi ini kecekkan garis keturunan ibu itu sebagai ukuran segala tidak ada. Nasab orang Minang tetap ke bapa. Kesukuan orang Minang sukunya ke ibu. Suku jangan difahami menyangkut nasab padanya. Jadi berbeda Minangkabau.
Suku tu tak berkait jo nasab. Suku tu adalah lembago nan dijago berdasarkan kepada garis keibuan. Garis keibuan itu bukan terkait dengan nasab, tapi untuk koordinasi kesukuan. Nah, suku. Jadi orang Minang tak usah nyabut matrilineal, matriarkat lain. Bari Minangkabau. Minangkabau bernasab ke bapak, bersuku ke ibu. Selesai masalah. Apa dan suku? Suku itu adalah ikatan kekerabatan rahim yang dijago oleh orang Minang. Barang kau itu nan dipertahankan supaya nyo saling menjago dahulunya laki-laki meninggalkan kampung. Supaya nyo saling menjaga satu sama lain. Karena yang laki-laki tradisi di Minangkabau dulu merantau, karatau medang di ulu. Buah babungo balung karantau bujang di ulu, dahulu di rumah paguno balun, kan begitu. Nah, mereka akan saling menjaga satu sama lain. Nah, ikatan apa? Ikatan rahim itu yang dipertahankan. Jadi itu tidak ada yang bertentangan dengan syarak. Warisan tidak dibagi menjadi milik kaum sadonyo. Siapa yang mengatur? Mama nanti. Tu sawah nanti lurah. Sianu tahun kini membuat. Nah, tahun lalu kan sianu, yenyo hidupnya kini lalapang. Kini itu tidak berjalan. Jadi pada prinsipnya benar. Sawah milik bersama dikelola oleh orang nan membutuhkan. Siapa mengawasi hari-hari? Mande soko. Mande soko tu dan sabut bundokan doang limpape rumah nang gadang tu. Di bundokan doang banyak tugasnya. Tak sekadar berbaju-baju bertikuluk, berkeluk tanduk, pakai baju bersibar. Bundokan doang itu pengkader calon pemimpin di kaum. Menjadi penasehat anak kemenakan cucu-cucunya di rumah gadang. Itu karajo bundokan doang tu. Nah, termasuk juga sebagai tampik menitip kunci dek mama, karena tak mungkin dia bawa ke rumah bininya no. Nah, nan tua kalau nak memegang. Kalau ada tamu datang, lumbuang mana harus dibuka? Mama nak apa kan? Kan biasanya di rumah gadang ada lumbuang di mungkoni. Lumbuang banamu masing-masing. Lumbuang setangka lapa tak pernah dibuka kecuali di musim paceklik. Padi nan diletakkan di sini itu sebagai antisipasi keadaan. Ada lumbuang si bayau-bayau, ada si tinjau lawi dan berbagai macam. Bila dibukanya, mama ada marahkan. Ikon tu hari-harian. Makanya mama itu kalau duduknya, maduknya ke mak. Maduknya ke bilik. Untuk tak bilik sini calik dah. Di samping bilik kan pintu ke dapur. Supaya nampaknya berasuk, nak berasuk dapur ke menekannya. Tu kok maduknya ke bilik mamak itu. Nan awak nan kalau orang nan pulang ke rumah gadang tu nan menjadi laki ya, suami, di mana duduknya? Membelakang ke biliknya. Jadinya di pintu kamarnya duduk. Itu filosofinya tu mamak makanya maduk. Nan pertama wilayah nan di rumah gadang nan sapaki budak maimbau itu salajang kudo malari itu salitak kuncang melopek itu wilayahnya tak ada wilayah orang Semando dulu. Orang Semando wilayah dalam kamar bini. Ko mamak nak berkuasa di situ. Nah, mamak akan mencalik ketika keluar kemenakan orang Semandonyo arifnya. Keluarga kemenakannya nan lain nan tidak berbagai macam. Hanya yang menentukan sawah dimudik untuk sianu, sawah dilurah sianu makai, ikut selama ikut lah membuat kini sawah dek kolah la iduknya lah lumayan alia ke sianu membuat le. Itu kerajaan mamak dulu. Nah kini itu hilang, jadi tak ada harta pusaka nan dibagi orang. Nah, bahkan harta nan habis pun kan kecil orang ada orang nan punah. Dan punah itu ada babalahan, ada orang kabuli dan berbagai macam. Indak nan sejangka, ada nan seto, ada nan setampuk dan berbagai macam. Jadi jangan dikatakan bahwa harta pusaka tinggi dibagi.
Nah, wanita kaya ndak bundo kanduang atau mande soko mamaci amanah dari mamak kapalawari. Sampai mengkader pengulu. Kini bako dak jalan kaderisasi pengulu. Karena nan mande soko tadi nan tidak bergerak. Dahulu bundo kanduang itu kalau sekian banyak kemenakan di antara pakaian pengulu itu apa apa ada ibu-ibu tungke di sampingnya badeta, di sampingnya baju, tapi adonan rutin di bawahnya di pengulu tungke itu indak mudo indak tua pengulu biasanya tungke permainan tangannya. Nah, salah satu contoh tanda mengisyaratkan biasanya seorang pengulu kalau mengkader kemenakannya kok banyak gak 10-20 orang sianan patut dijadikan sebagai pelanjutnya sebagai apa biasanya nyobawa pai parale nyobawa pai ba acara. Nah beko kalau ada paralunya tungkek di pacian dek kemenakan itu. Nah itu mande soko bundo kanduan di sinan arifnya tu siana nacok di bawahnya, siana nacok memacik tungkeknya. Maka di situ kecek dalam aiko nang kadernya kau. Nah ketika lah tampak lah babake serupa itu, mulailah bundo kanduan mendidik kader dan surang tu. Mulai dari dari caro dalam kehidupan. Piriangnya lah dipalainkan doh. Duduknya lah diperbedakan. Supaya nyo mulai berwibawa di tengah nan lain nan sebaya aja nyo. Akhirnya lah ya do mendokan doang ngarajan serupa itu. Mendokan doang ini kan abi dia foto-foto. Nah, kayak di kulit tanduk, kayak baju hitam lah. Tugas itu nanti kerajo kan dia mendokan doang di kaum. Jadi bukan pemiliknya, tapi sebagai titipan amanah. Nah, makanya puro aluang bunian. Nyo nama macikan itu. Sianan mau untukkan mamak kapalawari. Itu nama menentukan. Biasanya mamak bertanya kabundo kanuang kamande soko bako itu so inyo nama doi setiap hari gitu. Jadi kecejo atau pusako tinggi dibagi because sudah itu dijualnya boleh sudah itu di malu ado arato pusako tinggi dibagi tidak ada dibagi dia hanya diuntukkan membuat sianu itu namanya ganggam bauntua bukan dalam makna memiliki. Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Banyak maaf. Wafaqqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.